Ya, selamat datang di teman ngopi. Ngopeni pikiran. Nah, tepuk tangannya belum. Yes. Ya, ini hari mulai mendung, maghrib. Sudah mulai mendekati maghrib nih, Pak. Oh iya, ini maghrib loh ini. Iya, ini kalau dalam tradisi leluhur kita dulu ini masa transisi, Pak. Iya, iya. Perubahan dari hari siang menjadi malam. Disebutnya surup. Surup ya. Nah, konon waktu itu adalah makhluk-makhluk gaib mulai keluar. Gerbang dimensi gaib itu terbuka ya kalau maghrib ya, surup. Itu. Oh, makanya Portal dimensi gaib. Nah, portal dimensi ya. kita dilarang untuk Keluar rumah. Malam. Keluar rumah ya. itu. Nah, apakah ini jangan-jangan muncul, Pak? Apa yang akan kita bicarakan ini? Nah, ini makanya sebelum kita ke sana karena ini sepertinya akan banyak gangguan. Gangguan. Mungkin teman-teman yang nonton yang merasa punya ilmu itu nyerang kita. Makanya kita akan membuka. Ya mungkin mulai sekarang kita akan mengucapkan salam lah. Oh iya. Kalau kemarin, wah ini salamnya mana? Ini, ya, kita akan mengucapkan salam supaya kita sama-sama sejahtera, kita sama-sama selamat, damai. Ya. Nah, kalau ingat kita akan ucapkan salam ini. Kalau ingat, nanti di video-video saya, di channel saya juga, saya akan ucapkan salam ini, supaya kita semua terhindar dari Hal-hal yang tidak diinginkan. hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Cocok sekali. Salamnya begini, Pak Ben. Sekarang. Gimana itu? Sahabat-sahabat teman ngopi, mana lupa saya Pak Ben. Wah, Wah, tuh. Oh, ini gara-gara Gangguannya pengaruh kayaknya gangguan. Udah mulai ada gangguan. Ada yang memanipulasi. Sehingga lupa salam. Ini biarin. pengaruhnya udah kental gimana? biarin tim-tim yang di sana untuk membackup. Backup. Gitu. Kita Iya, langsung iya. masuk ke tema aja. Pak, tetap salam Pak Ben. Oh, tetap salam. Saya akan berusaha mengingat Pak Ben. Oh gitu. Melawan pengaruh-pengaruh ini. Seingat saya Pak Ben. Begitu. itu nggak mau kalah dong. Oh, nggak mau kalah. Diserang itu harus kita Serang balik. tameng. Harus kita lindungi kan gitu kan. Tadi Pak, dari sisi kanan Pak. Wis. Melihat ya. Scanning. Intuisinya sudah tajam ini. Intuisinya sudah tajam ini. Nah, kita akan salamnya seperti ini. Jadi, selamat sore, karena ini sore kan. Selamat sore teman-teman semuanya. Segala puji bagi cinta yang menyertai kita, agar tindakan kita selalu penuh cinta. Oke. Salam cinta. Segala puji bagi cinta yang menyertai kita, semoga langkah-langkah kita selalu penuh dengan cinta. Ya. Nah, ini kan salam baru kita, Vi. Iya. Salam baru kita. Salam Apa bukan? 1000. Ya, 1000 subscriber. Makanya kemudian kita ada salam baru. Oke, selamat sore teman-teman ngopi. Segala puji bagi cinta dan semoga cinta selalu menyertai langkah-langkah kita. Nah, itu salam kita. Salam cinta. Nah, tapi jangan di bahasa Inggris kan, karena segala puji bagi cinta itu kalau di bahasa Inggris kan itu istilah kita. No. Apa itu, Pak? Alhamdulillah. Oh, Iya. Segala puji bagi cinta. Alhamdulillah. Masuk. Makanya. Nah, tapi kan kita pakai, karena kita di Indonesia ya kita pakai bahasa Indonesia. Segala puji bagi cinta, semoga cinta selalu menyertai langkah-langkah kita. Indah kan? Iya. Indah banget, indah banget. udah memancarkan cinta belum kita ini? Iya. Belum. Ini belum. Oh, Harusnya Bang Goyang ping masuk. Ya. Tapi kalau dianggap ini sebagai keonaran, itu mungkin juga ada yang menganggap kita sebagai dajjal. Nah, itu. sumber keonaran. Wah, sumber keonaran. Jadi bisa jadi orang atau ada yang menganggap tadi, bahwa ini sedang merusak agama, mengatakan Tuhan tidak ada. Oh, ini adalah anak buah dajjal. Bisa jadi kan? Jadi, betul. Karena orang bisa mengartikan dajjal ya sesuai dengan persepsi masing-masing. Masing-masing, betul. Ya. Dajjal itu selalu dibicarakan di semua ini, Pak. Hampir lah, semua agama Dari- ya, ada ya. Iya. Semua, apa, teologi. Dengan nama yang Iya, berbeda hampir atau di semua teologi. Ya. Dan untuk mengalahkan si dajjal ini hampir di semua teologi itu mengharapkan
kedatangan Tangan kembali ya, atau kedatangan kembali apa namanya utusannya utusan ya. atau Imam Mahdi. Ada yang mengharapkan Imam Mahdi. Nah kemarin itu di media sosial banyak beredar postingan, entah itu awalnya dari siapa, tetapi picture-nya itu semua tokoh-tokoh agama sedang melihat ke atas. Nah yang kemarin kemudian caption-nya itu saya ganti. Saya suka gambarnya, jadi saya ambil gambarnya, kemudian caption-nya saya ganti. Caption-nya lupa saya ganti apa ya. Tapi caption aslinya itu kurang lebih bahwa tidak ada satupun dari semua agama ini yang tidak mengharapkan kedatangan dari utusan yang akan menyelesaikan semua masalah. Nah, Semuanya kan mengharapkan itu. iya. Di situ ditulis Buddha mengharapkan kedatangan Maitreya setelah berapa ribu tahun. Sampai sekarang Belum. nggak ada. Hindu mengharapkan Kaliki. Kayak gini. Sampai sekarang belum ada. Karena itu adalah visi bagi saya kan. Kalau visi ya itu menjadi satu harapan kan. Islam mengharapkan Imam Mahdi. Kristen mengharapkan Mesias, Yesus akan datang lagi. Semua agama itu menganggap akan ada kedatangan utusan baru ya. Tuhan baru, ya, atau Tuhan baru atau utusan baru yang dianggap bisa menyelesaikan semua masalah. Nah, ketika dia datang, masalah selesai. Clear. Kayak superhero lah, Pak Ben. Terus kalau tadi itu semua itu banyak yang datang loh, Pak. Semua agama datang. Jangan-jangan kalau mau datang bareng gitu kan Kalau datang ribut bareng lagi. ribut loh. Nah, itu. Yang ini ngaku ini, yang ini nggak percaya. Iya. Kan misalnya Gimana nih, tuh? yang diharapkan oleh agama A dengan yang diharapkan agama B dan C datang semuanya dalam waktu yang sama jebret 10 orang. Mengaku sebagai utusan. Mengaku sebagai Imam Mahdi, mengaku sebagai Mesias, sebagai utusan, datang semua. Yang satu bilang, oh enggak, kamu palsu. Yang satu bilang, oh kamu yang palsu. Yang satu bilang, ya oke lah, kalau memang kalian mengakui semuanya, ayo kita adu kesaktian. Wah, kan gitu kan. Jadi podo joyonya lagi. Nah, makanya si utusan-utusan terakhir ini malah podo joyonya. Podo joyo. Eker-ekeran lagi. Nah, konon ketika yang dianggap utusan palsu itu akan datang, itu diawali oleh seorang dajjal atau dajjal gitu, Pak. Nah, menurut Pak Agung gimana tuh, Pak Agung? Nah, dajjal ini dalam perspektif teologi itu diciptakan untuk kayak tadi. Kalau kita tadi membicarakan sebelum video ini kan ciptakan masalah, berikan solusi. Iya. Oh, jangan itu ya. Iya. Jangan-jangan kan pembuat cerita masa lalu itu bagi saya, karena saya penulis. Jadi kalau saya menciptakan novel, harus ada plot twist. Iya. Yang itu cerita yang tidak terduga kan. Nah, ketika akan ada pembawa damai, Semua damai ya. Imam Mahdi, pembawa damai ya. Kalau dia datang tiba-tiba, Nggak seru ya. nggak seru dan nggak ada fungsinya. Iya, betul. Loh, dia tiba-tiba datang itu fungsinya apa? Orang sudah damai kok. Damai mau ngapain? Makanya sebagai syarat dia datang harus ada chaos. Iya. Sebagai syarat si Imam Mahdi datang harus ada Dajjal. Lah ini kan cerita. Nah, kalau dalam perspektif saya, apabila itu dari sudut pandang teologi, ya Dajjal itu muncul karena apa? Karena Imam Mahdi harus turun, Harus turun ya. dimunculkan. Nah ini kan ceritanya kayak cerita sesuatu yang akan diselesaikan. Gitu. Jadi cerita antinya dulu itu. Betul. Antinya dulu, kemudian superhero-nya. Iya. Agar apa? Agar si superhero ini dianggap paling hero. Iya, betul. Bisa menyelesaikan musuh yang paling sakti. Iya. Nah, kemarin kan kita cerita tentang Durga. Iya. Ini sebetulnya sama kan. Mahesasura itu bisa dianggap sebagai Dajjal. Karena dewa-dewa tidak ada yang mampu mengalahkan Mahesasura. Nah, karena dewa-dewa tidak mampu mengalahkan Mahesasura, maka diciptakanlah Durga. Iya. Satu-satunya tokoh yang bisa mengalahkan Mahesasura. Iya. Nah, sekarang kan pertanyaannya Pak Ben, Diswas. Apakah Mahesasura-nya itu ada
baru kemudian ada yang mengalahkan, atau untuk memunculkan Durga harus ada Mahesasura. Jadi ada dua persepsi ya. Ada dua persepsi kan, sebagai penulis Pak Ben. Ya. Nah, persepsi penulis, Ya. kan itu kan cerita kan. Ya. Nah, kalau kita mau nulis cerita Pak Ben, saya mau menceritakan, gitu kan, ada tokoh yang bisa menyelesaikan semua hal. Nah, tentunya agar dia dianggap tokoh, maka akan ada penjahat besar kan, gitu kan. Nggak mungkin dong saya nulis buku cerita bahwa penjahatnya itu ada dulu. Lalu ngapain penjahatnya ada dulu? Baru kemudian saya ciptakan tokoh untuk mengalahkan penjahat. Kan enggak kan? Kan di dalam sebuah cerita ketika saya akan menghadirkan satu tokoh yang dianggap paling sakti, tentu harus saya ciptakan penjahat yang paling sakti. Agar penjahat paling sakti ini bisa dikalahkan oleh tokoh itu. Yang kemudian itu dianggap tokoh sakti. Ya, dan setelah didramatisir, masyarakat menunggu-nunggu nih kedatangan. Wah, gitu kan. Iya. Semakin lama nunggunya semakin drama. Jadi, Iya betul. Ya, jadi diundur-undur. diundur-undur. Tahun 2000 dianggap Dianggap ya akhir zaman. akan ada Dajjal, nggak jadi. 2010 nggak jadi. COVID dianggap akhir zaman, nggak jadi. Ini 2023, 2024 akan ada pemilu, diramalkan lagi. Akan ada ontran-ontran yang lebih besar. Ya, kita tunggu aja. Mungkin nggak kalau kita mencoba berpikir dengan pandangan yang berbeda. Misal gini, Dajjal ini bukan sosok, tapi semacam apa Pak? Kondisi, situasi atau keadaan. Kalau saya cenderung memikirkan bahwa Dajjal itu adalah sebagai satu kondisi. Jadi bukan sosok. Bukan sosok yang datang kemudian bawa apa namanya, kalau Jawa itu godo ya. Yang besar sekali tebas itu satu kota hancur lebur. Nggak ada yang bisa nandingin, kan itu sosok kan. Nah, sama dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi sekarang kebanyakan dianggap sebagai satu sosok. Orang yang datang yang bisa menyelesaikan semua hal. Sama tentang Hamas. Iya, Hamas. Ya kan? Pasukan komandonya Hamas, saya lupa namanya, itu kan disebut-sebut sebagai Imam Mahdi. Dia bisa mengalahkan ini. Itu kan karena sosok ya. Ini bukan tentang benar dan salah. Tapi kalau kita anggap Imam Mahdi dan Dajjal itu sebagai satu sosok, maka kita kebanyakan nonton film fantasi. Nonton Marvel. Iya. Saya pernah ketemu teman ini yang agak kadang-kadang memang selengean ya Pak orangnya. Tapi saya pernah terpikir juga sampai sekarang ini. Ya dia jawaban waktu cerita tentang akhir zaman itu. Dajjal akan muncul. Saya tanya, kapan itu? Loh, sekarang itu sudah muncul, kata dia. Apa? Dajjal itu sebetulnya kalau dalam bahasa umum yang kita ini sekarang itu digital gitu. Itu saya ini hanya fenomena. Otak-atik gadoknya kena ya. Saya berpikir juga ini ngawur gitu. Tapi kok bisa jadi gitu. Saya kan tidak serta-merta menyalahkan. Saya mencoba cara pandang dia seperti apa gitu. Itu memang dunia digital ini kan jadi merubah semua ini kan. Nah, itu kalau yang tidak mengikuti akan serba salah kan. Nggak ngikut, dia ketinggalan, dan jelas secara ini dia akan kerepotan ya. Ngikutin juga dia belum ini. Bisa jadi. Nah, itu perspektif yang menarik juga. Ini alternatif lah, pandangan alternatif. alternatif. Betul. Dan kita selalu melihat kemungkinan alternatif itu kalau memang itu memberdayakan kan gitu kan. Nah, kalau tadi Dajjal itu adalah digital, maka apakah itu harus dihindari? Kalau itu dianggap Dajjal kan gitu kan pertanyaannya. Nah, sekarang apakah dunia digital ini banyak membantu pertumbuhan kita atau tidak? Kalau banyak misalnya di pendidikan, di perusahaan digunakan, di pendidikan digunakan. Nah, apakah kalau itu memberdayakan, apakah itu dianggap Dajjal yang selama ini dianggap merusak gitu? Ya, nanti saya tanya lagi Pak kalau ketemu. Nah, itu tanya kalau ketemu Pak Ben.
Nah, tapi kalau kemudian Dajjal itu bukan satu kondisi yang merusak, ini juga menarik juga kan. Iya. Ketika mata satu Dajjal ini dianggap atau kita artikan sebagai suatu kondisi atau situasi yang melampaui dualitas. Ini juga menarik juga. Nah, mereka-mereka yang menolak tentang perspektif lain seperti ini karena mereka terkungkung, terjerat, terpenjara oleh dogma-dogma agama yang mengatakan Dajjal itu adalah individu sakti yang tinggal di satu pulau. Wah. Enggak, fenomena itu dimunculkan apa karena kita mau memasuki tahun politik, Pak? Kalau sekarang ya, Karena kan lagi rame lagi di saat ini kan. Indonesia Ya, terutama. Indonesia. Ya. Kalau di kita jelas, Bli. Setiap kali mau masuk politik itu selalu ada aja. Selalu ada aja, iya, selalu ada aja. Dulu itu kalau di kampung sempat ya itu apa namanya yang hantu Banaspati. Banaspati. Pulung. Apa? Yang Dulu bahkan Kolorijo juga pernah kan. Dulu Kolorijo kan saya udah di Jakarta itu. Yang masih di Jogja saya masih remaja dan sempat rame itu juga ya. Yang masuk rumah itu tanpa ngetok pintu. ninja waktu itu. Ninja itu juga ada. Itu kan kalau kita lihat semua itu rame setelah masuk tahun politik. 1 tahun sebelum pemilu gitu. Tapi kita nggak membicarakan itu ya. Nah, kalau video ini take down, berarti memang kita dipantau. Ya, gitu. Jadi tonton video sebelum take down. Karena apa? Karena kita tahu presiden besok itu siapa. Iya. Apa mau kita bocorkan? Iya. Orang Indonesia, Pak. Nah ini, kalau saya bilang bahwa saya mendapatkan ini karena saya intelijen, ya nggak ada lah intelijen yang ngaku dirinya intelijen. Kalau bagi saya ya hanya orang bodoh yang kemudian percaya ada intelijen yang mengaku dirinya intelijen. Ya intelijen kok ngaku. Ya, jadi balik lagi kalau itu bahwa Dajjal itu bukan sosok. Gitu. Bukan sosok, sebuah ya. kondisi. Gitu. Iya, sebuah kondisi, betul. Kondisi yang melampaui dualitas. Karena sudah dibicarakan bahwa bermata satu. Iya. Bahkan di satu tradisi agama, ada yang menyebutkan malam-malam ganjil. Malam ganjil. Kenapa kok ganjil? Ya karena melampaui dualitas. Dia bukan dua, bukan genap. Jadi cara pandangnya dia tuh udah nggak kiri kanan gitu, Pak ya? Iya, iya. Dia tidak memandang baik buruk, tinggi rendah, ya. Memandang semua orang itu sama dalam taraf kemanusiaan, keutuhan, kesatuan. Ini kan karena sudah melampaui dualitas. Berarti kalau balik lagi kepada kita sebagai seorang spiritualis lah katakan gitu kan. Kita secara pandang kita udah tunggal kayak gitu, kita Dajjal dong, Pak. Iya, betul. Wah, makanya juga sebutannya, Pak. Menjadi serem karena Dajjal itu menjadi musuh dalam tanda kutip agamawan. Iya. Orang-orang yang yang menyukai dogma, yang melestarikan dogma, otomatis tidak suka dengan orang-orang yang berpikir bebas. Iya. Merasa diacak-acak gitu. Merasa diacak-acak. Dan bahkan ini ancaman kan? Iya. Ancaman. Kenapa? Karena mungkin saja umat akan lari. Iya, bisa jadi. Kalau umat lari, nggak memberikan sumbangan lagi. Nah, kan bisa jadi. Nah, kalau itu kondisi, maka bisa saja kemudian disebut bahwa Dajjal itu adalah kesadaran kolektif. Iya. Kesadaran kolektif untuk merasakan pelampuan dualitas. Sama dengan Imam Mahdi. Kalau Imam Mahdi bukan wujud, ya Imam Mahdi itu adalah kesadaran kolektif. Kesadaran bangsa, kesadaran masyarakat yang meningkat menjadi lebih cerdas. Atau berliterasi lebih maju. Ya, berarti karena kondisi itulah makanya Dajjal itu dihalang-halangi untuk segera hadir gitu. Iya, iya. Dan malah diperangi. Iya. Kenapa? Karena Dajjal itu yang itu tadi kan, yang mengancam kedudukan para agamawan yang tidak menjalankan agamanya malah. Sama dulu ketika Yesus turun dan Yesus mengajarkan ajaran-ajaran yang
dianggap tidak sesuai dengan para ahli-ahli Taurat. Iya. Sehingga ahli-ahli Taurat zaman dulu menentang Yesus. Karena itu ancaman kan. Bagi orang-orang yang nyaman dengan kedudukannya, nyaman, itu ancaman. Oke. Ya, berarti ya kenapa harus dihalangi ya kalau itu untuk tujuan Iya, iya. baik gitu istilahnya Ya. kan? Nah, kalau gitu kan, Kalau secara kolektif itu baik. iya, berarti. kalau itu kolektif baik dan siapkah kita menjadi dajjal? Nah, dan ini anti mainstream kan? Betul. Banyak yang setuju dan banyak yang tidak setuju. Iya. Yang setuju adalah orang-orang berani yang melampaui dualitasnya, sudah tidak memandang sekat-sekat agama, Iya. itu pasti setuju. Karena itu kebaikan. Jadi siapkah kita dicerahkan oleh Dajjal? Ya, siapa kita dicerahkan oleh Dajjal? Dicerahkan oleh Dajjal itu artinya dicerahkan oleh kesadaran kolektif. Iya, ya. Betul. Sepertinya kita Iya. didatangi, Diperingati. diperingati nih kita bicara Dajjal. Begitu kita mengucap Dajjal tadi petir menyambar. Iya. Ini keren juga ya. Mudah-mudahan masuk di mic. Dan ini karena ini kesadaran kolektif, sekali lagi ya Bli ya kayak tadi, bahwa mereka-mereka yang berani menyambut Dajjal adalah mereka-mereka yang melampaui dualitas. Yang sudah tidak takut kehilangan follower. Iya. Yang tidak takut kehilangan penghasilan. Nah, yang menentang tentu saja yang suka status quo. Iya. Betul, Pak. Yang masih senang Mempertahankan ini. mempertahankan dogma-dogma untuk kenyamanan dirinya. Demi kepentingan-kepentingan tertentu tentunya. Ya, pribadi dan golongan. Yang pribadi ya pastinya. Ya. Oke. Jadi yang siap pasti akan menyambut, Iya. yang tidak siap ya menolak, Memerangi. Ya. akan memerangi, itu biasa. Tapi yang jelas mana yang lebih memberdayakan? Apakah kita menunggu seperti cerita-cerita dari setiap teologi agama, yang satu menunggu ini, yang satu menunggu ini, yang satu menunggu ini, menunggu the final superhero Iya. yang bisa menyelesaikan semua masalah di dunia, atau kitalah yang menjadi problem solving. Kitalah masing-masing yang akan menjadi penyelesaian masalah. Kalau kita tidak bangkit, ya masalah nggak selesai juga. Nah, siapa tahu kan bahwa Dajjal-Dajjal ini yang akan menyelesaikan masalah. Dajjal Bendot, Dajjal Bliswas, Dajjal Evi atau Dajjal Dita gitu. Siap. Jadi kalau gitu, kalau solusi teman ngopi, Ya, karena ini jawaban teman ngopi, ya ngopi kita. kita ngopi. Oke, jadi ini tidak menyalahkan yang lain, tetaplah ini bergulir pemahaman-pemahaman itu, dan teman kopi punya cara tersendiri untuk Oke, sambil kita ucapkan salam bahwa segala puji bagi cinta, semoga cinta selalu menyertai. menyertai langkah-langkah kita. Salam cinta.